Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontraindikasi bekam, bagaimana orang-orang yang memang tidak tidak layak untuk dibekam atau kurang pas kalau dilakukan proses pembekaman karena akan berakibat bisa fatal bahkan gitu ya. Karena kita juga harus tegak diagnosa, dan kalau kita melihat diagnosa seperti yang ada dalam kontraindikasi ini, maka orang-orang tersebut sebaiknya tidak dibekam. Bahkan bukan sebaiknya, tapi seharusnya tidak dibekam. Karena kalau dibekam bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah kemarin kita sudah sama-sama bahas, tapi akan saya review sedikit supaya ada bahan pembelajaran bagi kita semua. Ada bahan yang bisa kita ingat ya. Dan sekali lagi, kalau misalkan di antara Bapak, Ibu ada yang mau bertanya via chat, silahkan dipersilahkan dari sekarang aja. Di chat masukkan saja pertanyaannya, nanti insya Allah di sesi-sesi terakhir kita akan bahas sama-sama. Ya. Yang pertama, kontraindikasi bekam adalah pasien dengan keluhan anemia atau kurang darah ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa anemia itu tidak sama dengan hipotensi. Anemia tidak sama dengan tekanan darah rendah. Karena kalau anemia itu kurang darah, di mana hemoglobinnya memang minim, tapi kalau hipotensi, tekanan darah rendah, karena detak jantungnya yang lemah, sehingga aliran darahnya tidak lancar, tidak stabil, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Aliran darah normal itu sistol diastolnya antara 100 sampai 140 sistolnya, diastolnya antara 80 sampai 60 sampai 8 sampai 90 atau sampai 100. Dan jedanya sistol dengan diastolnya itu bagusnya 40 tidaknya. Contohnya 140, kalau misalkan sistolnya maka diastolnya 100. Jadi perhitungannya kalau seperti itu 140 per 100. Kalau sistolnya 120, maka diastolnya idealnya 80. 120 per 80. Tapi memang itu bukan acuan baku ya, masih saja bisa ada perubahan, ada yang memang bisa ada terjadi yang terjadi saja perbedaan gitu. Contohnya kadang-kadang saya juga 130 per 100 kadang-kadang gitu. Tapi ya setidaknya antara perbedaannya tidak terlalu jauh lah antara dari 40 itu gitu. Kalau sudah terlalu jauh, maka kemungkinan besar ada yang salah dari tekanan jantung kita, dari tekanan darah kita maksudnya. Sebenarnya kalau misalkan sistolnya 150 tapi diastolnya 60 atau 70, maka kemungkinan besar itu bermasalah. Kemungkinan hipotensi kalau kita melihat dari antara kedua itu gitu ya. Jadi idealnya perbedaan sistol dengan diastol itu adalah 40 jedanya. Kalau sistolnya 120, maka diastolnya itu 80 idealnya. Ya, itu sebagai gambaran saja. Tapi kalau anemia walaupun tekanan darahnya normal, kalau memang dia kekurangan darah ya tetap ya tidak bisa dibekam. Sebaiknya jangan dibekam. Karena kalau dibekam dengan kondisi kurang darah, kemungkinan besar dia ngedrop. Oke. Yang selanjutnya, wanita pada saat haid hari pertama atau sedang keluar darah keluar banyak darahnya gitu ya. Ya ini mungkin buat ibu-ibu di sini sudah paham ya bagaimana keluhan haid pada hari pertama, kedua, ketiga atau lagi banyak-banyaknya itu bagaimana rasanya gitu. Jangankan perasaan ke tubuh gitu, ke psikologis saja bermasalah. Soalnya kalau kita menghadapi perempuan yang sedang PMS, premenstruation syndrome, itu luar biasa seperti menghadapi singa tidur ya, seperti membangunkan singa tidur. Kita kelitikin sedikit aja marahnya luar biasa gitu. Karena memang perubahan hormon yang membuat si psikologisnya terganggu gitu. Kalau pas lagi premenstruation syndrome itu. Apalagi kalau hari pertama lagi banyak sakit headnya, kita ajak bercanda, wah udah. Kita nggak ngajak bercanda aja, bisa jadi kena batunya gitu. Apalagi kalau kita ngajak bercanda. Itulah perempuan gitu ya yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihannya. Apalagi kalau kita paham perempuan itu kan multitasking ya, bisa melakukan berbagai macam hal dalam satu momen. Benar ya, Bu Melisah ya? Bisa baca Quran sambil cuci piring, bisa sambil juga cuci baju, bisa sambil nyuapin anak gitu. Itu kalau perempuan bisa seperti itu gitu. Kalau laki-laki contoh sama istri disuruh ke warung beliin ini. Kadang-kadang ada aja yang kelewat kalau laki-laki. Ya karena memang laki-laki itu fokus, tapi kalau perempuan itu multi gitu. Itulah kehebatannya perempuan. Saya juga suka melihat istri saya sambil gendong anak, sambil murojaah Al-Quran, sambil nyuci baju gitu di mesin cuci. Semuanya beres dalam satu kegiatan, dalam satu waktu gitu. Kalau saya disuruh seperti itu, kayaknya nggak bisa gitu. Ya. Nah, makanya kalau perempuan sedang haid dari pertama atau sedang banyak-banyaknya, ya kita sebagai kaum pria jangan sekali-kali ngajak bercanda lah. Nggak diajak bercanda aja, moodnya lagi nggak bagus gitu. Dan kenapa nggak ideal kalau dibekam? Soalnya kalau lagi pas banyak-banyaknya ya tadi sama. Kalau dikeluarkan darah bekam juga,
bisa sampai drop, bisa sampai kekurangan darah nantinya. Yang berikutnya, wanita hamil pada trimester pertama, 3 bulan pertama sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena janin yang ada di rahimnya itu sedang membutuhkan nutrisi sebanyak-banyaknya. Dan nutrisi itu memang dialirkan terus oleh darah, walaupun darahnya sudah rusak gitu ya, sudah statis, tapi kalau diambil itu nanti mengganggu sirkulasi nutrisi ke rahim karena darah jadi memproduksi darah baru dulu gitu. Energi digunakan dulu untuk memproduksi darah baru, tidak digunakan untuk memberikan suplai nutrisi kepada janin. Makanya kalau lagi trimester pertama sebaiknya dihindari dulu dibekam. Kalaupun sudah masuk trimester berikutnya, usia kehamilan 4, 5 sampai 9, kalaupun mau dibekam jangan dibekam di area rahim karena itu bisa membantu atau bisa mempengaruhi suplai makanan juga ke janin. Ya, cuman kalau di usia 4 sampai 9 bulan memang janin sudah lebih kuat. Oleh karena itu jadi bisa bisa lebih aman kalau kita tidak membekam di area rahim. Ya. Kemudian pasien yang baru selesai makan. Kenapa? Karena selesai makan itu energi di dalam tubuh digunakan untuk mencerna makanan. Makanya kadang-kadang kita ngantuk karena kehabisan energi. Suplai darah ke otak pun terganggu karena kehabisan energi untuk mencerna. Apalagi kalau kita tambah dengan membekam. Kalau dibekam, itu energi terbagi lagi dengan harus membentuk darah baru, harus merecovery tubuh dengan membentuk darah baru. Itu kemungkinan besar akan mempengaruhi kedua sistem ini. Kemungkinan pertama, pencernaannya nggak berjalan lancar sehingga akan muntah. Kemungkinan kedua, proses pembentukan darah barunya tidak maksimal sehingga nanti akan mengakibatkan tetap toksin masih ada. Ya. Makanya kalau belum 1 jam makan, jangan dulu dibekam. Kasih jeda 2-3 jam. Ya. Kemudian, pasien dengan keluhan hipertensi maligna. Hipertensi maligna ini adalah darah tinggi yang terjadi seketika. Contohnya, saya biasa 120, paling tinggi 130. Tapi ketika akan dibekam tiba-tiba 170, sebaiknya jangan langsung dibekam. Karena itu berarti dia tensinya naiknya seketika. Sekaligus naiknya gitu. Dan pembuluh darah bisa jadi belum siap. Dibekam, itu jantung akan berkencang dulu gitu untuk membentuk darah baru. Untuk membantu tubuh membuat energi untuk bisa membentuk darah baru. Makanya suhu tubuh pun naik dulu sebentar. Tensi darah pun naik dulu sebentar. Sementara kita sudah terlalu tinggi. Nah, kalau tambah lagi tinggi, maka kemungkinan pecah pembuluh darah juga. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai pembekam itu tidak bisa melakukan tensi darah. Sebaiknya bisa. Ya, sebaiknya bisa melakukan tensi darah supaya bisa mengetahui, oh, ini memang tensinya lagi tinggi, tingginya seketika lagi. Hipertensinya maligna. Jadi jangan dibekam. Ya, itu yang berikutnya pasien yang terlalu tua. Ini terlalu tua di sini seperti kemarin saya bilang bukan tua usianya tapi tua kondisinya. Saya pernah membekam seorang pasien yang usianya udah lebih dari 100 tahun waktu itu Bu ya. Usianya sudah 110 tahun tapi kondisinya masih sangat memungkinkan dibekam. Saya bekam, alhamdulillah beliau sehat. Itu kejadiannya sekitar 8 tahun yang lalu lah gitu ya. Tapi sekarang beliau sudah meninggal, katanya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Berarti meninggal di usia 114 tahun ya. Tapi kondisinya waktu di usia 110 tahun, saya bekam masih fit, masih stabil, jadi saya bekam tetap. Tapi saya sekarang, saya punya kenalan yang usianya baru paling 50 tahun lebih gitu, belum sampai 60 tahun. Tapi kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan dibekam. Ya, tetap saya tidak melakukan pembekaman, karena khawatir malah mengakibatkan drop juga gitu. Ya, tuh. Yang selanjutnya, pasien dengan keluhan diabetes mellitus yang sudah pada tahap gangren. Diabetes mellitus atau penyakit gula, kalau sudah melalui tahap pembusukan, itu kalau dibekam, khawatir lukanya sembuhnya lama. Biasanya, orang dengan keluhan diabetes mellitus yang sudah pada tahap gangren ini, di kisaran angka di atas 500 gulanya. Kalau gulanya sudah di atas angka 500, sebaiknya jangan dibekam. Kalau masih di bawah 400, oke lah, masih aman dibekam. Cuman hati-hati, hindari daerah-daerah yang jauh dari jantung, contohnya tangan dan kaki. Kepala juga ya, kepala, tangan, dan kaki itu dihindari dulu untuk pembekaman orang-orang dengan keluhan diabetes mellitus baru di bawah 400. Tapi kalau sudah di atas 500, di atas 600, jangan dibekam aja, aman. Ya. Kenapa harus dihindari daerah-daerah yang jauh dari jantung? Karena penderita diabetes itu darahnya berat, karena kandungan gula di dalam darahnya terlalu banyak. Ya. Darahnya berat, sehingga aliran darah itu pasti lambat. Dan darah yang ke
area yang jauh dari jantung pasti akan lebih lambat. Makanya kalau dibekam di area-area situ akan lama sembuhnya. Ya, jadi orang yang punya keluhan diabetes mellitus itu kan gejalanya macam-macam. Ada yang mudah lapar, ada yang mudah haus, ada yang mudah ngantuk. Itu kenapa? Karena suplai darah ke otak, suplai darah ke pencernaan, ya itu terhambat. Bukan terhambat, tapi terlambat karena massa jenis darahnya terlalu berat. Kalau yang jauh dari jantung maka akan kemungkinan akan mengakibatkan lukanya lama sembuh. Makanya sebaiknya kalau yang dengan keluhan diabetes jangan dibekam. Kita tanya, Bapak punya keluhan apa? Saya divonis diabetes. Nah, sebaiknya kalau sudah ada keterangan seperti itu ya, divonis diabetes sebaiknya jangan dibekam, lebih aman bagi kita ya. Kecuali tadi ya, kalau memang diabetesnya masih di bawah 400 masih boleh, hanya di titik-titik di punggung saja yang berdekatan dengan jantung dan pankreasnya. Ya. Yang berikutnya, pasien yang sedang dalam tahap cuci darah, ini sudah gagal ginjal, harus cuci darah, jangan dibekam juga. Karena livernya tidak bisa membentuk darah, jantungnya tidak bisa memompa darah secara maksimal, maka kalau sudah sampai itu, kalau kita bekam, ya jelas tidak akan ada terjadi pembentukan darah baru. Darahnya akan rusak di dalamnya. Nah, itu bisa mengakibatkan fatal, sampai mengalami kematian. Makanya kalau ada yang sudah cuci darah, jangan dibekam lah. Ya. Itu bukan ranah pembekam, ya, bukan ranahnya para pembekam kalau sudah cuci darah. Walaupun bekam itu pada dasarnya cuci darah, tapi diberikan kepada orang-orang yang memang belum melalui tahapan ini gitu, melalui tahapan cuci darah. Bekam itu cuci darah sebetulnya, ya, bekam itu cuci darah. Tapi untuk orang yang kondisi ginjalnya masih bisa gitu, masih bisa melakukan filter terhadap darah kotor. Gitu. Oke, yang selanjutnya pasien yang sedang diare ya. Dan pasien yang sedang dehidrasi. Pasien diare dengan dehidrasi itu sama kekurangan cairan, tapi kalau diare biasanya diakibatkan karena kita terlalu banyak mengeluarkan kotoran. Kita terlalu sering BAB gitu ya, dan BAB-nya encer, itu diare. Jadi kekurangan cairan. Kalau dehidrasi mungkin karena memang suplai cairan yang masuk tidak sesuai yang dibutuhkan. Dua-duanya jangan dilakukan proses pembekaman. Kalau udah diare, udah dehidrasi, udah kekurangan cairan, kita ambil lagi cairannya, jangan drop. Ya. Jadi ini adalah kontraindikasi bekam di mana pasien-pasien seperti ini jangan dibekam karena akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa berakibat fatal bagi pasien tersebut. Oke. Yang selanjutnya kita akan bahas daerah-daerah yang tidak boleh dibekam. Ya. Rasulullah mencontohkan beberapa area, beberapa titik yang sangat cocok sekali dilakukan pembekaman. Rasulullah mencontohkan titik-titik utama yang sangat pas kalau dilakukan proses pembekaman. Tapi ada juga dari hasil penelitian ilmiah, dari hasil penelitian klinis, ternyata daerah-daerah tersebut tidak boleh dibekam. Daerah mana saja? Yang pertama, lubang alamiah tubuh. Ya, lubang alamiah tubuh tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena jelas namanya lubang alamiah, gimana mau ngebekamnya? Lubang alamiah kita kan mulut, hidung, telinga, mohon maaf ya, anus gitu kan. Itu nggak bisa dibekam. Gimana ngebekamnya gitu kan? Itu daerah berlubang. Jadi jelas kalau lubang alamiah jangan dibekam. Yang kedua, pembuluh darah dan area limfatik. Maksudnya pembuluh darah dan area limfatik itu adalah pembuluh darah besar seperti di depan ini leher. Leher bagian depan yang merupakan area limfatik. Area limfatik itu adalah area pertahanan tubuh, di mana kelenjar limfatik di sana berkumpul. Nah, kalau biasanya kan kelenjar itu di sini kan kelihatan ada benjolan-benjolan di leher itu disebutnya kelenjar. Ya memang. Karena memang kelenjar limfatik yang sedang bekerja di situ. Kenapa bisa terjadi benjolan di sini? Karena kelenjar limfatik yang ada di depan leher ini sedang melawan, sedang menahan zat yang tidak diterima oleh tubuh. Itu indikatornya, oh saya sudah ada benjolan di sini nih. Berarti selama ini saya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tidak boleh diterima oleh tubuh. Makanya kelenjar limfatik menahan di sini. Karena kita terlalu bandel, terlalu banyak makanan yang tidak diterima tubuh, akhirnya kelenjar limfatiknya membesar. Ya, terjadilah benjolan. Cara mengatasinya gimana? Stop makan makanan yang mengandung MSG, stop pemakan makanan yang mengandung pemanis buatan, perasa buatan, pewarna buatan, stop itu. Kembali ke makanan yang sesuai fitrah, buah-buahan, sayur-sayuran organik gitu. Insya Allah dengan sendirinya kelenjar yang ada di depan leher kita itu akan hilang. Tapi kalau kitanya bandel, ngeyel, udah jelas ada benjolan di depan leher kita, di area limfatik kita, ya masih terus makannya seperti junk food, fast food, ya seperti itu masih kita makan, ya akan semakin membesar, lama-lama limfatiknya kalah. Kalau limfatiknya kalah, maka otomatis toksin-toksin ya yang sudah
atau toksin antioksidan yang sudah ngumpul di area limfatik ini akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang paling parah kalau kelenjar limfatiknya sudah rusak, itu bisa mengakibatkan kanker. Nauzubillah. Nggak mau kan kita ya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada benjolan nih di area kelenjar limfatik, sebaiknya langsung stop makanan-makanan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kembali ke organik, insya Allah akan lebih baik lagi. Ya. Dan kelenjar darah limfatik jangan dibekam karena tadi akan mengganggu daya tahan tubuh nantinya. Di mana saja? Area limfatik pertama di bagian leher depan. Ini di ketiak, ya yang kedua, dan yang ketiga di selangkangan. Itu daerah-daerah kelenjar limfatik, daerah-daerah pertahanan tubuh, sehingga tidak boleh dibekam. Di selangkangan sama di ketiak biasanya indikasi bahwa dia sedang menahan kotoran yang ada di dalam tubuh kita, terjadi bisul. Itu indikasi bahwa kelenjar limfatiknya sedang berjuang. Sama, kalau sudah terjadi bisul di dalam tubuh kita, maka harus kita hindari makanan-makanan yang memang tidak diterima oleh tubuh. Ya, kembali ke sayuran dan buah-buahan organik, insya Allah akan membantu proses penyembuhan dari bisulnya tadi gitu. Ya, ini yang kedua, pembuluh limfatik ya, kelenjar limfatik. Yang ketiga, cairan sinovial. Apa cairan sinovial? Cairan sinovial itu adalah cairan pelumas sendi. Adanya di mana? Ya di sendi-sendi besar. Contohnya di siku ya. Siku ini kan ini merupakan sendi besar ya. Maka bagian depannya ini jangan dibekam. Soalnya kalau di sini dibekam, itu akan mengakibatkan kelenjar atau cairan sinovialnya ini terambil juga. Oke, untuk jangka pendek mungkin tidak terasa, tapi kemudian di jangka panjang kalau terus diambil di sini, cairan sinovialnya terambil, kelenjar pelumas sendinya terambil, lama-lama tidak bisa digerakkan tangan kita. Bagian cairan pelumas sendi. Jadi sama, jangan dibekam. Makanya sendi-sendi jangan dibekam, ya. Termasuk sendi ini nih, ya, sendi tangan kita nih, bahu antara bahu dengan tangan jangan dibekam sendinya. Kalau memang ada suka sakit di bagian bahu, di bagian sendi tangan ini, bekam di bahunya, dikatifain. Baik, itu ya. Kemudian di tempat yang terdapat kelainan lokal atau lokal infeksi ya, kelainan kulit lokal. Apa maksudnya? Di tempat-tempat yang terjadi, contohnya terdapat jamur di dalamnya. Kayak panu, kadas, kurap, itu jangan dibekam di area situ. Kenapa? Karena untuk daerah-daerah yang ada jamurnya, kalau kita bekam, kalau kita lukai dengan jarum, khawatir jamurnya justru masuk ke dalam jaringan kulit. Gitu. Yang asalnya jamurnya di luar, ya menjadi panu, menjadi kudis, menjadi kurap. Tapi kalau kita bekam, kita lukai dengan jarum, lama-lama jamurnya masuk ke sana. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau kita mendapati pasien kita ada panunya, ada kudisnya, ada kurapnya, jangan dibekam di area itu ya. Hindari pembekaman di area situ. Terus ada satu lagi, daerah yang tidak boleh dibekam adalah di bagian di bagian bawah tulang kepala belakang. Jadi ini ya, bagian bawah tulang kepala belakang. Di sini yang lembeknya ini jangan dibekam. Kenapa? Karena itu adalah tempat tinggalnya otak kecil kita. Kalau dibekam, khawatirnya kerja otak kecil kita nanti terganggu. Kalaupun mau dibekam, ya tadi di bagian tulangnya saja. Ini namanya titik koma 2. Jadi bekamnya di situ, jangan di bawahnya yang lembeknya ini. Kalau di bagian yang lembeknya ini, nanti akan mengganggu kinerja otak kecil kita. Bisa mengganggu memori kita nantinya. Ya. Jadi itu daerah-daerah yang tidak boleh dibekam.